dari awal itu kan lu sebenarnya kayak ikhlas aja, bukan ikhlas ya? Ikhlas sih enggak sih ya? Kaget. Iya sih kaget. Kagetnya gimana kalau boleh tahu? Kaget aja masih cantik kan? Iya. Kayak gitu. Secara manusia sih udah pasti lemah ya. Udah kena fisik, kena mental, lo ada kena semua deh. Benar. Tapi memang serahin ke Tuhan ya. Itu the best sih menurut gue. Musuh terbesar kita tuh diri sendiri sih emang ya. Jadi kalau kita mau mau berperang tuh emang paling susah nih ngelawan diri sendiri. Kita pengen maju tapi pikirannya kayak menghantui gitu ya. Tapi memang harus ini sih, harus dari orang yang ini resmi gitu. Betul. Karena sekarang banyak ini Pak, ngaku-ngaku Pak. Nah, gue mental illness nih, tahu dari mana? Kuis Facebook katanya Pak. Alright, kembali lagi di Friends Talk Podcast. This is what friends are for. Dan seperti biasa di Friends Talk Podcast, di Friends Mental Health Support kita bakal ngobrolin tentang kesehatan mental, tentang adiksi, ketergantungan terhadap zat atau yang lain-lainnya. Benar. Dan juga HIV/AIDS juga. Dan pastinya ditemenin sama teman-teman yang asik-asik Pak. Yoi. Sangat menginspirasi Indonesia ya. Yes, dan kali ini kita ditemenin sama seorang wanita cantik di sini. Paling cantik sih, soalnya yang lain ganteng ya kan. Oke. Tumben loh ada yang kita bilang kita ganteng. Di depan kamera aja Pak. Saudara Ini ya. konten aja. Iya. Ini kayaknya Biar senang. di crop kayaknya ya. Iya. Ini setengah layar aja kayaknya bagusan ini. Jonski sama WB kayaknya nggak usah kayaknya. Iya bener. Selamat datang Kavia Bunova. Halo Jonski, halo Bebe. Apa kabarnya Kak? Baik, luar biasa. Buat yang belum tahu, kayaknya udah pada tahu sih ya mungkin ya kan. Enggak juga sih. Iya. Ya suka gitu ah. Iya. Kavia Bunova ini adalah presenter, Presenter. broadcaster juga, ya kan, penyiar, host, dan semua lah, public speaker lah. Host gosip ya. Insert. Insert. Trans 7 enggak? Iya. Aku juniornya Jonski sih sebenarnya. Jonski kan Kalau lebih kita di sini senior. Junior semua kan? Iya. Yang paling senior emang doi memang. Iya, secara umur juga kan. Betul. Gue dibully lama-lama gue narasumbernya di sini ya. Bagaimana Anda dibully dari kecil gitu kan? Iya. Dan yang pasti di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kavia Bunova ini seorang Wonder Woman kalau gue bilang. Wow. Superhero Pak ya? Superhero. Oke. Iya. Superhero kenapa superhero? Karena yang pasti Kavia Bunova ini adalah seorang bisa dibilang cancer survivor nggak sih? Iya, bisa sih. Cancer fighter. Yes. Ya. Cancer survivor ya oke lah. Iya, benar. Jadi fighter itu nggak cuma petinju aja. Oh betul. Iya, Tapi- setara Chris John ya. Emang, Iya, sekarang kerjaan Iya. ya. Nah, di episode kali ini kita pengen ngasih info juga buat teman-teman Betul. ya kan, yang mungkin lagi cemas ya, anxiety. Anxiety. Anak ya. sekarang buat Pak. Oh iya, Anxiety. gue anxiety banget nih gue. Emang ngerti artinya tuh ya? Mereka sebenarnya cuma ngomong-ngomong Istilahnya aja ya. keren, Iya, kebetulan. Biar Iya. keren. Padahal cemasnya cemas belum bayar kosan gitu kan. Iya. Gue emang. anxiety nih gitu kan. Lebih ke miskin ya memang ya. Iya. Iya, keadaan ekonomi memang. Oke, mungkin Vi bisa diceritain dulu nih kan. Boleh. Dari awal lu didiagnosa mengidap cancer nih kan, itu tahun berapa dan gimana perasaan lu waktu itu? Jadi pertama kali. Oke, jadi waktu awal diagnosa itu gue di September 2019, inget banget ya. Wah, September melekat banget nih di otak kayaknya. Jadi awal diagnosa itu September 2019, terus gue divonis adalah breast cancer. Oke. Jadi cancer itu kan banyak-banyak tipenya, Iya, tapi iya. gue itu didiagnosa breast cancer. Tipenya juga ternyata ada beberapa, gue baru paham nih setelah gue Oh. didiagnosa. Jadi tipenya gue itu adalah tipe HER2 positif. Jadi itu lebih ke lebih agak agresif, tapi dia sangat sensitif dengan kemo. Jadi kalau misalnya di kemo tuh dia udah langsung kayak bereaksi gitu loh, langsung emang mati gitu. Ini kata dokter gue sih. Iya, Jadi iya. tipe HER2, terus udah gitu stadiumnya stadium 2. Stadium 2 ya. Berarti gitu. breast cancer stadium 2. Benar. Dan itu dulu didiagnos September
September 2019. Terus dokter gue bilang, lo kayaknya udah harus, nggak lu juga sih, kamu kayaknya dokternya gaul banget. Dokternya dokter Tirta. Iya, jadi dokternya bilang kalau gue harus melakukan treatment kemo. Oke. Gitu. Jadi treatment pertama tuh. Treatment pertama. Jadi pertama yang gue rasain pasti kaget ya. Pasti deh kalau misalnya siapapun sih, kalau gue bilang ya, kalau misalnya didiagnosa penyakit yang kayak agak berat banget malah. Iya, benar. Nah itu tuh pasti kaget. Tapi pasti kaget pasti. Tapi gue langsung kayak terima aja gitu, maksudnya ya udah deh, ini emang udah jalannya. Terus gue ikhlas, gue terima, dan gue harus jalani nih next stepnya gue harus ngapain gitu. Karena kan kalau cancer tuh bisa dibilang berjuang melawan waktu juga ya, kan kayak perang sama waktu gitu. Jadi mau nggak mau kita tetap harus cepet gitu loh ngambil keputusan. Nah dokternya tuh bilang harus segera di kemo. Biar maksudnya nggak menyebar dan nggak cepet apa sih namanya naik stadium gitu kan. Naik stadium. Jadi akhirnya ya udah gue langsung melakukan treatment kemo itu di bulan Oktober. Jadi sebulan setelah diagnosa ya. Treatmentnya di sini di Bali itu kalau total ya. Total 28 kali gue, sekitar 28 lah. 28 kali kemo ya. Wow. Iya. Gitu. Wow. Tapi yang intinya sih cuma 8 sih. Yang inti utamanya itu yang emang kebanyakan orang lakuin itu 8. Tapi kalau gue karena emang tipenya agak khusus nih di sini gitu, karena agresif yang tadi itu, jadi memang harus ada tambahan kemo-kemo gitu. Jadi udah melakukan treatment kemo, habis kemo gue dioperasi itu di bulan Maret 2020. Abis itu masih ada kemo lanjutan lagi, berapa kali ya, I think kayak 10 kalian gitu, abis itu udah selesai. Jadi sekarang udah free dari treatment dan free dari cancer. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Yes. Nah, dari awal itu kan lu sebenarnya kayak ikhlas aja, bukan ikhlas ya? Ikhlas sih enggak sih ya? Kaget. Iya sih kaget. Kagetnya gimana kalau boleh tahu? Kaget aja masih cantik kan? Gak gitu. Kagetnya lebih kayak kalau gue pertama kali ekspresi gue ya, diem terus nangis, udah gitu doang sih. Kagetnya kayak ya udahlah mau gimana gitu. Tapi sebenarnya lebih ke pasrah apa emang mau fight gitu sih, apa ya udah aja terima aja gitu? Kalau pertama kali ya gue didiagnosa itu gue kaget, terus yang lebih kaget sebenarnya nyokap gue sih. Nyokap gue yang kayak nggak terima, lebih kaget dia dan lebih nangis tuh nyokap gue. Tapi akhirnya gue yang menguatkan nih, malah kebalikan nih, malah gue yang menguatkan nyokap. Iya, terus gue bilang, Mam udah nggak apa-apa, ini kan aku yang jalanin, aku bisa kok lewatin ini gitu. Jadi emang gue mindsetnya dari awal gue udah accept kalau gue cancer. Nah kebanyakan kalau mostly ya, gue nggak ngomongin para cancer di luar sana, tapi mostly kebanyakan tuh denial. Tahap awalnya tuh kayak enggak kok gue nggak cancer gitu. Padahal gue nggak kanker. Padahal sudah diagnosa gitu. Mungkin mereka butuh waktu juga ya. Nah tapi kalau gue mikirnya gue harus cepet-cepet nih. Gitu, gue harus cepet-cepet ngambil keputusan gue harus ngapain. Jadi gue langsung accept aja lah, emang gue cancer. Emang gue kanker. Terus ya udah jalanin yang harus emang dijalanin, ngikutin kata dokter aja gitu. Lebih ke ikhlas iya, lebih ke pasrah iya, ya udah deh Tuhan terserah deh gitu, udah kayak gitu. Tapi terserahnya gue tuh, tapi gue minta Tuhan kuatin gue juga gitu. Maksudnya ya Tuhan kasih kekuatan aja buat gue gitu. Kalau secara manusia sih udah pasti lemah ya, ya nggak sih? Pasti down. Pasti down. Udah kena fisik, kena mental, lo ada kena semua deh. Benar. Tapi memang serahin ke Tuhan ya, itu the best sih menurut gue. Iya. Betul cara yang paling the best untuk kita lewatin semua permasalahan. Yes, that's right. Gue setuju banget. Ya kan? Gue setuju banget. Nah, mungkin balik lagi ke apa yang denial tadi ya, Vi ya. Yang denial tadi nih. Ada kita nyebutnya apa ya? Penderita ya? Pengidap. Pengidap yang sudah didiagnos. Udah didiagnos kalau mereka itu cancer, tapi akhirnya denial gitu kan, kayak enggak kok. Iya. Masa sih? Kayak gitu nggak terima kan, nggak terima. Akhirnya mungkin bisa kabur atau lari dari kenyataan, mungkin ngilang gitu ya. Iya. Ngilang gitu kan, mungkin menyendiri dulu. Dan sebenarnya dalam waktu dia menyendiri itu pasti kan dia mikir kan. Mikir dan malah makin
makin drop, makin bikin fisiknya juga turun, makin bikin penyakitnya juga lebih parah ya. Itu sih. Karena ada beberapa, jadi kan gue kadang kalau kemo tuh suka dalam satu ruangan tuh bertiga gitu kan. Nah suka tukar cerita sih sama orang-orang itu. Jadi ada yang cerita sama gue, salah satu cancer survivor juga. Jadi dulu pertama diagnosa itu dia itu nggak terima. Denial ya? Enggak, gue nggak kanker gitu. Jadi akhirnya dia kabur tuh katanya, kabur sebulan apa 2 bulan ya. Itu waktu itu dia stadium 2 deh kalau nggak salah. Nah terus udah gitu kabur, dia mungkin kepikiran kan ya, karena dia baru punya anak, baru melahirkan. Terus kayak kepikiran, wah ini gue kanker nih gitu-gitu kan. Nah akhirnya dia kabur segala macam, baru balik ke rumah sakit itu kalau nggak salah udah 2 bulan kemudiannya ya. 2 bulan kemudian setelah ngilang itu setelah ngilang itu dan itu udah stadiumnya naik dong, stadium 3 gitu. Jadi pas kemo itu dia udah stadium 3 pas bareng gue. Padahal sebenarnya dia tuh udah stadium 2 tuh harusnya udah bisa. Udah harusnya udah bisa ditangani ya. Udah harus bisa ditangani segera. Itu sih jadi yang memang harus pertama kali dilakukan sih buat yang di diagnosa ya, diagnosa kanker sih emang harus accept. Gitu. Baru kita kayak bisa mikir nih next stepnya ngapain nih gitu. Kalau udah denial kan bingung ya. Gue nggak kanker terus mau ngapain? Mas mau diobatin kalau dia kan lanjut ini aja belum nerima gitu ya. Jadi memang harus terima terus baru jalanin gitu. Nah, itu yang cancer ya kan. Nah, gimana kalau misalnya yang masih kayak tadi kayak anxiety, ya kan, panic disorder kayak gitu. Sebenarnya lu jangan denial sebenarnya, ya kan? Terima aja gitu misalnya kalau misalnya selama itu diagnosa official Pak ya. Ya, kalau itu emang diagnosa dari ahli-ahli yang kompeten. Kalau misalnya mungkin kalau di kesehatan mental kan ke psikiater atau psikolog. Kalau emang lu udah didiagnosa, lu panic disorder nih oleh anxiety gitu. Ya kuncinya sebenarnya intinya terima, accept, dan pasrahin ke Tuhan aja sebenarnya. Gitu ya. Jadi emang harus ditangani emang sama ininya Pak ya, yang resmi. Sama yang ahli. Tapi bener sih kata KWB ya, aku maksudnya itu perlakuan yang sama juga dengan si penyakit apapun sih. Maksudnya ya mental, penyakit fisik gitu. Memang kita harus ke dokter ya, ke ahlinya ya kan, untuk ngecek nih kira-kira kita sakitnya apa gitu. Nah kalau udah ngecek sama ahlinya baru kan ketahuan. Kadang juga dokter ya kalau misalnya penyakit fisik kan dokternya bisa 1-2 loh untuk second choice kan, untuk second opinion gitu. Jadi memang harus, kalau menurut gue sih emang harus ketemu ahlinya. Nanti akan didiagnosa tuh kira-kira gimana, perlu penanganan apa. Nah kan kita baru bisa jalan ya gitu. Jadi nggak bisa self diagnose sih. Nah, betul. Self diagnose. Kalau kembali lagi ke self diagnose ya. Iya. Karena kalau untuk kasusnya kanker sendiri itu kan awalnya benjolan. Benjolan itu nggak semua kanker gitu kata dokter juga. Jadi kalau misalnya kita ada benjolan tuh emang harus periksa, baru ketahuan tuh. Ini kan benjolannya banyak ini. Lebih ke bengkak kalau saya Pak. Ya? Seluruh tubuh. Ini kayaknya dari atas ke bawah sih. Nggak boleh. Isinya lemak Pak. Lemak ya. Terlalu banyak babi guling kalau ini Pak ya. Bukan penyakit. Tapi memang harus ini sih, maksudnya harus dari orang yang ini resmi gitu. Betul. Sekarang banyak ini Pak ngaku-ngaku Pak. Nah, gue mental illness nih, tahu dari mana? Kuis Facebook katanya Pak. Nggak bisa dipercaya dong. Iya, bener kayak tadi kayak Via bilang itu self diagnose ya. Self diagnose dan sebenarnya balik lagi tuh bumerang sih sebenarnya. Dan lebih parahnya kalau kita berasumsi sih. Jadi pikiran kita kemana-mana ya nggak sih? Betul. Kayaknya benjolan ini kenapa sih? Nah mendingan kan lo cari tahu aja ke satu ahlinya, ketahuan udah lo tenang gitu. Walaupun mungkin hasilnya juga nggak disangka-sangka ya, hasilnya juga buruk, tapi lo udah tahu kira-kira lo kenapa nih. Gitu kan. Nah kan daripada kita berasumsi pikirannya malah kemana-mana sih, kalau gue bilang ya nggak bisa tidur, nggak bisa makan, gitu kan. Lebih akhirnya parah dari mental nggak bisa tidur, nggak bisa makan, akhirnya ke badan juga, semuanya gitu karena kan. semua kan memang dari sini sih, semuanya dari berasal pikiran dari pikiran mindset ini. semuanya. Udah banyak deh. Kalau ngomongin soal ini nih, pikiran dulu pernah ada perdrama-dramaan gitu nggak, kayak yang temannya Kak Via tadi gitu, mungkin ada yang denial-denialnya dulu apa gitu harus yang dipikirin dulu. Kalau gitu. Kalau aku jujur ya, jujur enggak sih, karena aku sudah prepare for the worst dari awal. Jadi misalnya nih aku bilang sama diriku, kalau misalnya ternyata ini kanker, aku cuma minta tolong Tuhan sertain aku aja, udah. Gitu. Ya dari awal sih udah, jadi makanya pas diagnosa awal aku nggak terlalu kayak
yang kamu bilang gitu enggak sih. Aku cuma kayak diem nangis udah selesai gitu. Oke. Yang ya malah yang nggak bisa terima yang orang-orang terdekat aku. Malah Via malah nguatin nyokap malah ya. Karena aku udah ya udahlah toh anyway juga setiap orang pasti punya masalah ya. Iya. Ya kan terus selama masih dikasih nafas sama Tuhan sih aku mikirnya aku harus kasih yang terbaik aja, jalanin yang terbaik gitu sih. Emang pikiran awalnya kayak gitu. Jadi tapi memang tiap orang kan beda-beda ya. Iya. Ada yang memang udah pertama diagnose terus tiba-tiba dia drop, maksudnya gila nih gue bakal mati yang gitu-gitulah. Iya. Tapi kan maksudnya gue kalau misalnya lo bisa melakukan yang give your best deh gitu. Yes. Ya kan sampai titik dari penghabisan kenapa enggak gitu. Betul. Jadi emang awalnya harus ikhlas ya kalau gue bilang ikhlas. Accept dulu ya. Berarti tidak ada drama-drama mengurung diri, menjauh dari lingkungan. Enggak. Tapi dukungan keluarga juga ya, dukungan keluarga ya. Itu penting juga sih. Tapi satu hal yang paling luar biasa yang gue bilang nih pemirsa ya. Pemirsa. Jadi guys ya. Iya. Oke, friends. Jadi satu hal yang gue luar biasa dari Via malah Via harusnya Via yang langsung ngedown ya. Malah Via yang bisa nguatin mama gitu, bisa nguatin nyokap gitu kan. Iya, Dan boleh tahu nggak sih maksudnya kayak nyokap tuh gimana gitu, maksudnya ngedownnya yang ya sedih lah pasti anaknya pasti, lo pasti gitu sedih, kan. ya. Sedihnya tuh yang kok bisa sih terus dan ngapain? itu berapa lama gitu sampai Via akhirnya berhasil untuk menguatkan pokoknya aku itu jadi awal diagnosis itu kan aku lagi di luar pulau lah. Diagnosnya tuh di sana gitu. Nah terus sampai di sana semingguan terus aku kayak berusaha yakinin mama, pas balik udah mama kayak ya udah deh gitu. Mama yang temenin deh kamu melakukan treatment. Jadi emang dukungan keluarga juga sih balik lagi. Paling gue bilang gini ke nyokap, ya udah mam dukung aja, maksudnya temenin aja gitu. Terus doa aja gue bilang. Jadi betul. Jadi ya memang dukungan keluarga paling penting sih. Betul. Dukungan orang-orang terdekat. Support system, Pak. Iya, support system. Kayak friends juga kan. Benar. Harus ada support system. Benar. Mental support. Sebenarnya mungkin kalau kayak mental health dan adiksi ini sebenarnya ada kesamaan ya. 3 hal itu adalah satu, akui ketidakberdayaan lu terhadap sesuatu. Atau mungkin kayak kelemahan kita lah intinya gitu ya. Kalau mungkin kayak Via tadi udah mengakui kelemahannya dia, wah ya gue cancer, gue accept nih. Kalau yang adiksi, oke gue ketergantungan nih. Yes, betul. Gue mengakui ketidakberdayaan gue terhadap ketergantungan gue. Dan hal yang kedua adalah meminta bantuan. Meminta bantuan atau meminta support sama circle orang-orang terdekat. Yes. Ya kan, kalau mungkin kalau Via circle dari keluarga, dari teman-teman, ya kan. Kalau mungkin yang adiksi, yang ketergantungan, minta help. Minta help. Wah, pesawat minta help. Minta bantuan sama teman-teman atau orang-orang yang circle-nya yang sudah berhasil ngelewatin masa ketergantungan itu. Gitu. Nah, kalau gue juga gini, ini mungkin yang bisa gue share ya. Mungkin kurang lebih sama dengan si mental health juga. Jadi kalau gue nyari temen gue nih yang emang udah pernah ngejalanin si kemo nih. Ini nih dia nih. Gue cari terus gue kayak ngobrol. Gue masih inget namanya Mbak Cindy. Mbak Cindy, thank you banget sudah share infonya buat aku. Cindy Fatika Sari bukan? Bukan. Waduh, referensi Bapak. Itu saya lama sekali. seangkatan kayaknya ya. Iya. Iya, jadi cari informasi dulu nih sebelum gue kayak ngejalanin treatmentnya gitu. Jadi gue banyak-banyakin info dari orang yang udah pernah jalanin. Nanti kalau misalnya habis kemo gimana? Biasanya sih kayak gini Fit, tapi beda orang beda efek gitu. Jadi seenggaknya nih walaupun beda efek, seenggaknya gue udah tahu nih, akan kayak gini gitu sih. Jadi cari informasi. Jangan dari Google ya, Say. Kalau Google bener. Wikipedia lagi dicari. Iya, kalau Google itu malah bikin overthinking, tau gak sih? Pikiran ganda ya kayak. Jadi panjang. Mendingan tanya ahlinya lagi yang pernah jalani, tanya ahlinya udah paling benar. Benar. Karena kan sekarang orang apa-apa googling gitu kan. Karena nggak semua informasi itu bisa kan beda nih ya. Bisa diserap, nggak semua informasi bisa diterima gitu. Jadi better memang ngobrol lagi sama yang udah pernah jalanin, sama ahlinya udah balik lagi itu doang sih. Ahli gitu Pak. Iya. Daripada nanya ke Instastory, gengs ini benjolan kenapa ya? Gitu. Coba fotonya lah, kali fotoin ya. Ya ampun. Enak aja lo gitu kan. Kalau dia sih nggak apa-apa. Iya, saya berbenjol-benjolan semua. Iya. Nah, tapi ada nggak sih maksudnya kayak di Bali sendiri ya?
di Bali sendiri yang mungkin ngomongnya apa ya, nyebutnya fellowship kali ya. Fellowship atau kayak ngumpul mungkin seminggu sekali atau sebulan berapa kali yang sesama cancer survivor, cancer fighter. Sebenarnya gitu, sih ada sih Bali Pink Ribbon ya kalau nggak salah ya namanya. Bali Pink Ribbon juga itu banyak mengedukasi juga. Cuman memang gue nggak pernah terlibat di dalamnya sih. Jadi gue nggak terlalu tahu detail. Tapi yang jelas kalau misalnya butuh tanya-tanya segala macam, mereka juga kayaknya ada pemeriksaan gratis kalau nggak salah ya. Tapi dilakuinnya berapa kali setahun gitu gue nggak paham sih. Nanti bisa dicek aja di Bali Pink Ribbon itu ngebantu banget. Ya. Gitu. Jadi semua informasi ada di sana atau itu semua cancer. Lebih ke breast cancer sih lebih dia. Lebih ke breast cancer. Kalau cancer yang lain gue agak kurang paham ya. Oke. Nah ngomongin soal informasi nih mungkin dari pengalamannya Kavia mungkin bisa di-share mungkin gejala-gejala awalnya mungkin dari teman-teman itu ya seperti tadi benjolan-benjolan tadi gitu. Mungkin gimana dari Kavia? Jadi sebenarnya kalau misalnya udah ngerasa kita kan tahu dong badan kita gimana ya. Jadi kalau misalnya ada yang agak-agak aneh dikit sih, yang ngerasa emang perlu dicek, kalau gue bilang sih cek aja gitu. Apalagi kalau udah benjolannya udah agak mencurigakan nih. Nah pertama itu yang gue lakuin adalah googling. Selalu googling ya kan. Ini apa nih benjolan? Jadi malah aneh-aneh pikiran gue gitu. Nah terus udah gitu ngerasa udah nggak nyaman sama si benjolan. Jadi kayaknya gue cek aja deh. Jadi cek. Tapi gue ceknya nggak cuma ke satu dokter ya. Kayak 2 atau 3 dokter gitu, sampai finally memang udah, dan pemeriksaannya tuh banyak banget, bukan yang cuman lo dicek USG doang terus langsung diagnosa, enggak, gue tuh lewatin banyak tes-tes gitu loh, dan itu tuh kayak butuh waktu semingguan lebih untuk tes semua, nah sampai akhirnya keluarlah sih diagnosa itu. Gitu. Tapi kalau untuk awalnya sih memang benjolan, dan nggak semua, nih ya, jangan bikin overthinking ya, nggak semua benjolan itu kanker. Oke. Nah, sorry, mungkin gue nanya agak sedikit nih. Sebenarnya benjolan itu sebenarnya kalau ditekan sakit nggak sih? Enggak. Oh enggak ya malah ya? Enggak sakit. Malah nggak sakit ya? Cuma kelihatan aja dari luar gitu ya. Sebenarnya nggak kelihatan juga, makanya kalau cewek itu dia harus ada pemeriksaan yang sadari itu loh. Jadi bisa pemeriksaan sendiri, mungkin bisa dicari. Nah kalau itu boleh di Google ya caranya gimana. Tapi ya Google yang resmi juga. Iya. Sadari, jadi bisa cek sendiri sih. Kalau untuk yang breast cancer ya. Nah kalau untuk cancer yang lain gue nggak tahu sih. Mungkin lebih harus ke medical check up ya. Setahun sekali ya kan. Tapi kadang-kadang orang kita tuh suka takut duluan tuh gak sih? Aduh males gue medical check up, takut ntar ketahuan penyakitnya. Lah justru kalau ketahuan duluan tuh malah lebih bagus. Sebenarnya biar treatmentnya tuh dilakuin segera. Udah tahu mau ngapain. Kalau misalnya, nah makanya kata dokter gue kebanyakan yang datang ke rumah sakit itu udah stadium 3, stadium 4 gitu. Karena terlambat ya. Terlambat ininya penanganannya. Padahal sebenarnya sih udah harusnya dari awal tuh udah langsung ke dokter. Tapi suka kayak ditahan-tahan, ntar nih nggak apa-apa deh, ntar mungkin hilang, ntar mungkin bakal sembuh yang gitu-gitu. Orang Indonesia terlalu positive thinking memang ya. Ini doang kok gitu. Nanti kalau udah kena overthinking jadinya. Ribet ya Mbak. Mungkin kalau gue ngelihat sih ya, Via, kayak tentang cancer dan mental health ini sendiri. Sebenarnya agak sedikit mirip ya, kayak orang tuh malu atau males untuk nanya ke ahlinya atau ke orang yang kompeten gitu, iya kan? Kalau misalnya cancer kayak kok gue ada benjolan ya di sini? Masih menganggap aib nggak sih? Ya kan? Masih menganggap tabu gitu, bener, iya kan? Kalau misalnya mental health kayak kok gue sering halu ya, gue sering ngeliat apa gitu misalnya gitu kan. Ternyata emang rumahnya ngangker. Ternyata emang punya six sense. Iya, ternyata punya six sense ternyata. Perlu Ki Joko Bodo kayaknya. Iya. Ya kita nanya nomor togel aja dia. Jangan Pak. Enggak ya. Mental health ya. Nah, jadi masih nganggep tabu ya. Nganggep tabu. Makanya di sini kita ada Friends Mental Health Support, Friends Talk. Kita juga kasih campaign juga ke teman-teman, jangan jadiin ini suatu yang tabu gitu ya, iya kan? Speak up, iya kan? Speak up, berbicaralah. Benar. Apa namanya? Kalau yang gue lihat sih ya, perkembangan orang yang untuk mau mengakui kalau dia ada masalah dengan mentalnya tuh udah lumayan banyak sih sekarang dibanding dulu-dulu ya. Kalau dulu mungkin mereka bingung juga sih ya kan mau kemana, itu mungkin pertama. Terus kedua mungkin kalau yang mengakui dirinya mental health itu kayak dikira orang
orang gila ya kan. Padahal nggak ke situ. Nah, Betul. mungkin sekarang orangnya udah banyak informasi yang didapat ya kan, seperti yang Friends kasih juga mungkin informasi kalau mental health itu tuh ternyata nggak berarti lu gila gitu kan. Jadi memang sekarang mungkin berkembangnya informasi juga, terus kesadaran orang untuk ngecek juga udah lebih banyak sih kalau gue bilang. Betul. Dibanding dulu ya. Iya. Tapi mungkin masih ada beberapa orang sih yang itu yang merasa masih aib, terutama mungkin yang cowok kali ya. Iya. Gengsi Cowok nggak sih itu gengsinya lebih tinggi, Pak. Lebih tinggi. Iya. Padahal udah gila beneran tapi Iya. tetap ngaku juga Iya, ngerasa gitu. kuat juga gitu kali ya. Aku rapopo katanya. Iya, aku rapopo. Tapi ada juga kalau kita balik lagi ke mental health nih ya. Balik ke mental health kayak ada juga sebenarnya dia teman-temannya sendiri udah ngelihat nih kalau ada yang ada yang something weird sama dia nih. Ada sesuatu yang aneh dari dia gitu. Tapi dia nggak nyadar gitu. Dia nggak nyadar gitu kayak kok dia tiba-tiba bisa marah sendiri sih. Tiba-tiba kok baik lagi. Sejam kemudian kok bisa marah-marah lagi gitu kan. Ya kayak gitu dia sendiri nggak nyadar gitu. Nah akhirnya mungkin teman-temannya meminta dia untuk ngecek ya kan. Lu kayaknya harus cek ke psikolog deh segala macam. Oh marah-marah gitu ya kan. Nah ada juga yang kasusnya sebenarnya kayak begitu juga gitu. Dia itu denial itu mungkin ya. Denial. Atau mungkin dia emang benar-benar emang ngerasa nggak apa-apa gitu. Denialnya terlalu tinggi mungkin ya. Tapi kalau gue kan sebagai orang awam nih. Iya. Boleh tanya ya. Maksudnya kalau lo bukan mendiagnosa sih, tapi melihat orang itu kayaknya ada yang perlu diperbaiki di mentalnya, itu kayak gimana sih ciri-cirinya gitu? Nah kalau untuk depresi sendiri sebenarnya ada orang yang kelihatan, ada yang enggak sih sebenarnya. Gitu. Itu tuh gimana? Nah tapi kalau udah akut, kalau udah akut depresinya itu yang pasti dia introvert, ya kan? Introvert dan menyendiri gitu ya? Dan dia merasa udah nggak produktif lagi. Kalau misalnya mungkin dia kerja gitu ya, dia kerja atau melakukan sesuatu tuh dia udah ngerasa nggak produktif gitu. Dia udah nggak bisa mengerjakan sesuatu gitu ya. Gue udah kayak psikolog kan. Nggak, tapi kan pasti dapat beberapa informasi juga kan. Secara kan udah ketemu gitu. orang-orang. Tapi mungkin kayak yang di postingan kita beberapa hari lalu yang di Instagram. Ciri-ciri depresi itu ada orang yang tersenyum, ada juga yang bersedih. Nah, gitu. Jadi nggak semuanya kelihatan murung, tapi ada juga yang kelihatannya ceria, tertawa, tapi batinnya Pak, tersiksa. Bener. Mungkin pas dia lagi menyendiri atau mungkin pas baru lagi malam. Ya? Nah, pas malam sebelum dia tidur atau itu tuh, nah itu baru dia keluar tuh ininya. Mungkin pas lagi sama teman-temannya lagi nongkrong dia masih bisa ketawa dan segala macam. Cuman kalau pas dia lagi menyendiri mau tidur, nah itu baru muncul tuh, baru muncul semua pikiran-pikiran anehnya dia dan segala macam, dan sampai akhirnya mungkin puncaknya itu adalah ya itu suicide prevention itu. Siapa namanya kecenderungan untuk bunuh diri itu. Karena mungkin nggak ada teman yang bisa diajak ngobrol juga gitu kali ya. Betul. Ngerasa sendirian gitu ya. Benar. Followersnya sih banyak ya, tapi ngerasa sendirian. Gitu. Iya. Aku merasa sendiri di tengah keramaian. Oh itu Dewa 19. Iya benar. Apalagi kondisi pandemi kayak gini ya, Vi ya. Pengaruh banget sih. Pengaruh banget. Maksudnya tingkat depresi dan tingkat bunuh diri datanya sendiri pun itu meningkat gitu. Dan bunuh dirinya pun triggernya macam-macam sih. Yang pasti mungkin dari ekonomi, ya kan? Dari yang masalah keluarga. Yang pengguna narkoba juga banyak, ya kan? Yang dulunya mungkin pas dia pandemik masih bisa make, pas sekarang pandemik udah nggak ada, udah nggak ada duitnya buat beli gitu. Ya. Putus obat, akhirnya bunuh diri, mungkin gitu, ya kan? Banyak masalahnya Pak. Di gebetan, betul. Di ghosting, Wah itu sakit juga ya. Mantan nikah, nikah mantan. Ini kayak pengalaman pribadi ya Pak. Pengalaman ya. Kayak dalam banget gitu. Pacar selingkuh sama sahabat. Aduh. Masalah itu Pak. Tapi sebenarnya mungkin kalau yang didiagnosa kanker gitu, ya itu balik lagi banyak mungkin yang dipikirin ya. Either dia harus memang harus kuat ngelewatin si penyakitnya,
Terus mungkin juga secara materi karena kan kanker kan nggak murah ya, biayanya juga agak lumayan. Tapi kan sekarang udah ada BPJS, jadi sebenarnya banyak cara kok gitu. Jadi nggak perlu terlalu dipikirin banget gitu. Maksudnya jalanin aja. Sekarang udah ada BPJS juga yang cover. Terus udah gitu juga apa ya namanya? Sekarang obatnya juga udah canggih-canggih kok, udah bagus-bagus banget. Jadi kemungkinan sembuhnya tuh lebih gede. Alat-alatnya juga udah canggih ya kan sekarang. Jadi kemungkinan sembuhnya lebih banyak gitu. Nah, sekarang mungkin Via mungkin punya pesan-pesan nih buat teman-teman yang lagi survive dengan cancer atau baru didiagnosa misalnya, didiagnosa dengan cancer, apa sih pesan-pesannya biar pertama kali didiagnosa kan macam-macam nih. Kalau Via kan bisa mungkin Via mungkin bisa lebih berlapang hati ya, berlapang dada yang accept langsung accept, nyerahin semua ke Tuhan semua gitu kan. Tapi ada yang kayak tadi yang kita ngobrol dari tadi, ada yang denial, ada yang mentalnya langsung down gitu, dan itu pasti ngaruh ke fisik ya. Stadiumnya bisa langsung naik atau kayak gimana gitu. Nah mungkin ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Mungkin yang selain apa, pengidap cancer juga ya? Yang pengidap yang apa, mental health juga mungkin ya? Sebenarnya sih kalau gue bilang ya semua itu berawal dari pikiran sih. Jadi memang pikirannya kita tuh harus musuh terbesar kita tuh diri sendiri sih emang ya. Jadi kalau kita mau apa ya, mau berperang tuh emang paling susah nih ngelawan diri sendiri. Kita pengen maju tapi pikirannya kayak menghantui gitu kayak gimana. Jadi kalau gue bilang sih memang berusaha berpikir positif deh gitu. Itu yang paling penting sih. Jadi pikiran lo di switch yang tadinya negatif jadi positif. Gampang ngomong sih emang ya. Tapi susah untuk dilakukan. Tapi ya banyak hal yang bisa bikin lo positif ya nggak sih? Kalau gue pribadi karena gue suka dengerin lagu-lagu rohani, itu juga bikin gue berpikir positif sih. Jadi kayak ada harapan di situ. Gitu. Betul. Jadi apa ya? Yang penting untuk kita yang ngalamin permasalahan itu harapan sih. Gimana caranya lo tetap punya harapan gitu. Kalau gue dengerin lagu rohani, terus mungkin banyak berdoa. Pasti. Itu sih yang bikin gue tenang jadinya. Benar. Pada saat lo tenang, lo gampang ngapa-ngapain. Jadi kayak ikhlas, tenang. Betul. Ngambil langkahnya tuh udah jelas nih. Oh ya ternyata gue harus kayak gini gitu. Dikasih hikmat ya. Benar. Lo tuh harus gini gitu. Jangan patah semangat itu juga tuh. Nah kalau semangat itu harus didukung sama support system ya, yang keluarga lah, mungkin yang punya pacarnya dukung. Terus punya pasangannya juga gitu. Itu penting banget sih untuk penyakit apapun ya. Termasuk si mental illness ini juga kan butuh dukungan itu gitu. Tapi kalau misalnya ngerasa keluarganya nggak bisa support, kan kita masih punya teman-teman ya, punya sahabat. Pasti bisa support juga sih. Cari circle yang tepat dan cari circle yang positif. Benar. Mungkin dirubah juga Pak mindsetnya, bukan penderita yang menderita tapi survivor Pak. Pejuang gitu. Bisa memenangkan nanti. Gue bisa menang pasti. Benar. Biar tenang juga, pikiran positif ya kan. Ntar stadium 1, stadium 2, stadium Jakarta Pak. Enggak pulang-pulang. Jengong. Jangan. Pengalaman nih kayak ini ya. Si KWB ini pengalaman banyak loh. Masuk Jumat pulang Senin ya. Waduh. Api unggun dalam camping ya. Persami di dalamnya. Mungkin lebih ke ini ya, apa namanya, cari circle yang tepat, circle yang positif, ya kan, dan berani speak up juga, berani ngutarain kalau kayaknya gue ada something deh, kok gue ngerasa begini ya kan, gue ngerasa pikiran gue aneh-aneh nih, kok gue ngerasa ada ke badan gue ada yang nggak beres kayak gitu. Tapi memang kalau itu harus ke ahlinya, balik lagi ya, ke ahlinya, jangan ke mana-mana. Jangan self diagnose. Itu yang paling penting sih. Hindari quotes menyebak di Instagram Mbak ya. Itu yang di ini lagi dipercaya kayak gitu-gitu. Mending baca quotesnya di
Instagramnya Friends aja. Nah, di follow di @friends_mental_health_support. Nah, di situ banyak quotes dari Jonski. Waduh, nggak ada. Bukan ya? Nggak ada dari tokoh-tokoh. Oh, dari tokoh-tokoh, iya. Kalau dari lu mah yang ada malah ini ya, salah jalan yang ada. Menjebak. Iya, tersesat. Kalau quotes dari Jonski nyeret semua. Jadi teman-teman. Tulisannya kenapa gini? Panjang-panjang. Kok tulisannya kok ini mah italik ya? Iya. Iya. Kita seru banget hari ini Pak ya. Oh iya seru banget. Thank you banget. Thank you banget. Thank you banget. Sudah ngobrol-ngobrol ya. Bener. Mau pengennya sih kita 2 jam Pak ya. Iya. Kapan lagi kita datengin Yuni Sara ya Pak ya. Bukan. Iya enggak, aku Sarah Sehan dong. Dian Sastro lah. Iya. Dian Sastro dong. Ngarep lebih. Masa Yuni Sara? Rambutnya pendek Pak, bondo-bondo. Demi Moore. Oh, Demi Moore. Aduh tua banget ya. Rosiana Silalahi juga. Oh iya. Sama juga. Sudah sebut aja semuanya. Tapi aku boleh sampaikan nggak sebelum kita closing? Aku pengen encourage teman-teman, terutama yang perempuan ya, yang mungkin sekarang lagi merasakan anxiety. Iya. Mungkin karena ya itu asumsi-asumsi yang sekarang kok kayaknya ada something wrong dengan badan gue, mungkin dengan mental gue segala macam. Balik lagi memang kita harus cek sama ahlinya, itu paling penting sih. Jadi kita udah dapat diagnosa pasti, kita baru tahu nih harus ngapain gitu. Terus kalau udah didiagnosa jangan patah semangat, harus berpikir positif. Terus kita pasti bisa. Semangat. Oke. Gitu. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Yes, benar. There's nothing impossible. Gitu. Jadi dan kita ngingetin juga, kita juga punya nomor hotline Pak ya. Ya. Nomor hotline ada di sini, di badan saya yang lebar ini, boleh nanti di bawah sini. Editor. Jadi buat teman-teman yang ngerasa punya masalah dengan kesehatan mental atau pengen berhenti dari adiksi, dari ketergantungan ya kan? Betul. Ketergantungan apapun, ketergantungan zat, alkohol, ketergantungan gadget juga. Judi toge. Bisa tuh ya? Bisa gadget. Wah. Itu yang kayaknya sekarang fenomena yang dialami generasi sekarang ya. Yes. Nah, betul. Gila semua pada gadgetan parah. Iya. Jadi kayaknya itu bisa juga di sini. Bisa. Oke, siap. Ketergantungan TikTok, Pak. Itu saya dong. Iya. Ya sekarang malah ketergantungan jualan online siapa? Oh enggak, itu kebutuhan ekonomi. Tetap cuan ya. Aduh ya ampun, apapun. Listrik, bayar token, bukan ketergantungan. Emang kewajiban Bapak itu. Ternyata emang kewajiban itu ya. Kewajiban itu. Ketergantungan jualan online. Oke, kalau gitu thank you banget. Thank you Kak Webe, Kak Jonski. Semoga obrolan hari ini bisa bermanfaat ya. Wah pasti. Amin. Pasti. Dan yang pasti buat teman-teman yang cancer survivor semua tetap semangat. Yes. Kita pasti bisa. Yes. Tuhan memberkati. Okay. Dan yang pasti kita pamit dulu. Yes. Friends Talk Podcast. Sampai ketemu di episode berikutnya. This is what friends are for.